Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Storia. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang viral, tapi bikin nyesek dan gak habis pikir sih. Seorang dokter yang harusnya menjadi penyelamat justru malah melakukan tindakan yang tidak manusiawi. Ini cerita tentang seorang dokter Priguna Anugrah Pratama, seorang dokter residen yang menyalahgunakan ilmu medisnya untuk kepuasan fantasi gelapnya. Dan kasus ini bukan hanya sekedar kasus, tapi mengingatkan kita bahwa topeng tidak dapat menutupi sisi gelap seseorang. Oke warga Storia, kita kenalan dulu dengan Dr. Priguna. Dia lahir di Pontianak pada tanggal 14 Juli tahun 1994. Berarti tahun ini usianya 31 tahun ya. Nah, pendidikannya gak main-main. Dia menyelesaikan pendidikan kedokteran umumnya itu di Universitas Kristen Maranatha. Lalu melanjutkan PPDS Anestesi di Universitas Padjadjaran Bandung. Salah satu kampus terbaik di Indonesia. Di mata masyarakat, dia dikenal sebagai sosok yang pintar dan juga berbakat. Bahkan, dokter ini sudah mempunyai istri yang berinisial VS. Dan istrinya ini juga dikenal sebagai sosok yang cantik dan juga memiliki latar belakang yang sama seperti suaminya, yaitu sebagai seorang dokter. Tapi ternyata di balik wajahnya yang tenang itu, menyimpan obsesi yang gelap dan mengerikan. Kejadian berlangsung di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tepatnya pada malam hari tanggal 18 Maret tahun 2025. Jadi, korban ini berinisial FA, berusia 21 tahun. Jadi ceritanya, korban ini sedang menemani ayahnya yang dirawat di ruang ICU dan membutuhkan donor darah sebelum melakukan tindakan medis yang lebih besar. Lalu datanglah dokter Priguna, so baik, so peduli, dan so cepat tanggap. Dia menawarkan bantuan untuk melakukan tes cross match darah, padahal dia bukan dokter yang menangani pasien tersebut. Dengan dalih biar penanganannya cepat, akhirnya dia mengajak korban ini ke lantai 7 di gedung baru di rumah sakit tersebut. Dan lantai tersebut belum aktif digunakan. Dan dokter Priguna ini mengajak korban ke suatu ruangan di mana disitulah korban disuruh ganti pakaian pasien dan dipasangkan forlan serta disuntikan yaitu cairan midazolam, di mana obat penenang yang biasa digunakan sebelum operasi. Efeknya, FA kehilangan kesadaran total. Warga Storia, ini bagian yang benar-benar bikin aku merinding sih. Setelah disuntikan midazolam, tubuh korban tidak dapat lagi beraksi secara sadar. Karena efek obat ini bikin orang rileks, mengantuk, dan juga cepat kehilangan kesadaran. Dan dokter Priguna ini tahu persis dosis serta efek hilangnya, karena memang itu bidangnya. Yang bikin ngeri, sebelum disuntikan midazolam, korban disuntikan sebanyak 15 kali di tangannya. Bisa kamu bayangin nggak? Korban ini polos, dia nggak tahu prosedur medis secara benar. Dan dia iya-iya aja karena dia percaya dengan dokter Prima yang menggunakan jas dokter. Dan ketika korban sudah tidak sadar, dokter Prima melakukan tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia melampiaskan tindakan bejatnya kepada korban. Setelah puas dengan aksinya, lalu dia pun mondar-mandir di lantai 7 untuk menunggu korbannya. Tanpa beban sama sekali. Dan dia tahu persis kapan obat efek itu hilang. Sekitar jam 4 pagi, korban akhirnya sadar pelan-pelan. Dan pas saat dia bangun, dia merasakan lemas, sempoyongan, dan juga merasakan nyeri yang gak biasa. Saat buang air kecil, korban merasakan hal aneh. Karena dia merasakan rasa sakit di area sensitifnya. Di titik inilah korban merasa curiga karena prosedur pengambilan darah nggak mungkin menyentuh area tersebut. Tanpa buang waktu dia langsung cerita kepada ibunya. Dia menceritakan bahwa dia merasakan nyeri di area sensitifnya dan langsung periksa ke dokter kandungan. Dan disitulah terbongkar kenyataan yang pahit bahwa di tubuh korban ditemukan cairan pria. Temuan ini langsung dijadikan bukti visum. Yang bikin hati nyesek, semua ini terjadi saat korban sedang menemani ayahnya yang kritis. Bayangin mentalnya saat sadar bahwa dia menjadi korban, tapi di waktu yang bersamaan dia harus menjadi kuat demi ayahnya. Lama setelah laporan dibuat, korban mendapatkan kabar bahwa ayahnya berpulang. Jadi waktu dia berusaha dengan sepenuh hati, justru malah dirinya sendirilah yang dilukai. Nah, waktu ditangkap dan diperiksa secara psikologis, polisi mengungkapkan hal yang mengejutkan. Priguna ternyata mengidap gangguan seksual yang bernama somnofilia.
Di Warga Storia, somnofilia ini adalah kondisi psikologi seseorang di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap orang yang tidak sadarkan diri atau tidak bisa melawan, seperti pingsan, tidur, atau bahkan yang kondisi pasif. Ini bukan hal biasa di dunia medis dan psikologi. Ini termasuk dalam bentuk parafilia, kelainan seksual yang menyimpang dari norma umum. Menurut ahli, bisa jadi kondisi ini dipicu dari trauma masa kecil, adanya kekerasan di masa lalu, atau adanya kerusakan sistem otak yang mengatur impuls. Ada juga yang bilang dipicu dari lingkungan tumbuh kembang yang salah. Yang bikin banyak makin orang curiga, apakah dokter Priguna ini sengaja mengambil spesialisasi anestesi agar bisa menyalurkan kelainan? Karena dia tahu betul obat-obat bius, efeknya, cara penggunaannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Kita kira korban cuma ada satu, tapi ternyata ada 2 korban lain yang muncul ketika kasus ini viral. Bedanya, 2 korban ini adalah pasien langsung, bukan dari keluarga pasien. Mereka masih dalam perawatan dan belum bisa dimintai keterangan lebih lengkap, tapi pihak polisi sudah mendapat laporan awal dan sedang mendalami kasusnya. Artinya, FA bukan satu-satunya korban. Kemungkinan Priguna ini sudah melakukan tindakannya lebih dari 1 kali. Dan ini belum selesai. Saat polisi melakukan penggeledahan di lokasi kejadian, polisi menemukan alat kontrasepsi yang sudah digunakan. Dan menurut penyelidikan, Priguna membawa alat itu sendiri dan membuangnya agar tidak ketahuan. Tapi ternyata dia meninggalkan cairan yang mengering di lantai dan itu dijadikan barang bukti yang penting. Kalian tahu nggak plot twist besarnya? Diduga pelaku tidak hanya cuma satu. Saat itu terjadi, ada 2 dokter residen di lokasi kejadian. Dan sekarang, polisi sedang melakukan tes DNA dari cairan yang ditemukan dan mencocokkannya. Apakah ada pelaku lain yang terlibat? Ini masih proses. Tapi banyak netizen yang menduga bahwa Priguna tidak melakukannya sendirian. Dan kalau ini terbukti, maka ini menjadi salah satu skandal terbesar di dalam dunia medis Indonesia. Pihak rumah sakit langsung memasang garis pembatas di lokasi kejadian, tepatnya di lantai 7 gedung MCHC. Dr. Fitra Hergiana, Direktur SDM RSHS, menyatakan bahwa benar pada malam itu Dr. Priguna berjaga dan juga dia sudah menyalahi SOP dan tanpa pengawasan. Dari pihak Unpad, responnya juga cepat dan tegas. Mereka langsung memberhentikan Priguna sebagai mahasiswa PPDS-nya secara permanen dan mereka menyatakan pernyataan secara resmi mengutuk keras tindakannya. Untuk saat ini, Priguna sudah ditahan dan dijerat dengan pasal 6C UU nomor 12 tahun 2022, yaitu terancam dengan hukuman penjara 12 tahun. Netizen pun gak tinggal diam. Postingan viral di X, di Instagram, mereka menyuarakan untuk mendukung korban, serta meminta transparansi dari pihak rumah sakit maupun instansi pendidikan. Oke warga Storia, jadi kasus ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi juga tentang pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Tentang gimana seseorang menyalahgunakan otoritas dan juga keahlian demi memuaskan dorongan yang seharusnya disembuhkan, bukan disalurkan. Mungkin di luar sana masih banyak korban, tapi belum berani berbicara. Maka dari itu mari kita buka ruang yang aman agar mereka yang mengalami hal tersebut dapat berbicara tanpa takut dihakimi. Dan untuk warga Storia, stay safe dan tetap waspada. Dan jangan pernah mau jadi korban manipulatif bahkan dari orang yang terlihat terhormat. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini dan makasih untuk warga Storia yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya dan juga subscribe channel YouTube aku untuk mendukung Intan Storia. Terima kasih, bye-bye.